Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Waalaikumsalam podcast saya, warahmatullah. Haji Didi Buhari, Haji Odong. Malam ini di Kafe Ningrat, Jalan Negara Dipa, Sungai Malang. Ya, Ya, apa kabar, Saudara Budi nih? alhamdulillah kabar baik. Ini kita nyambung yang Ya kemarin kemarin. lah, ya betul Ini betul. kan kembalilah kita ini aja diskusi lagi. Betul, Apa mungkin yang terkini lah. betul. Mungkin apa itu? Yang jelas kan karena memang semalam Mulan ada nyambat lawan sampean kan, Ya, bahwa terkait dengan keberadaan Pian muncul sebagai salah satu tokoh kan dalam proses-proses ke depan ini dengan latar belakang yang secara gamblang lah yang ceritakan kan, ya, lahir dan besar di Amuntair, kemudian juga oh ternyata ada juriat tokoh besar. ya, Nah mungkin pada hal lain Om pikir juga kan karena kita inilah sudah lama bergaul, kemudian banyak memahami, perlu juga sih sebetulnya pian sharing kan agenda kegiatan aktivitas selain oh ya, nang maksudnya secara di jualan kan di secara mana nih ya, mungkin di LSM kah, di di aktivitas apa gitu, keorganisasian lah. organisasian Oh kan ya, seperti boleh itu. boleh boleh. Nah, jadi kayak apa tuh pian perjalanan tentang Jadi kegiatan pian itu? di keorganisasian itu ya adalah beberapa mungkin Hmm. ada pengalaman-pengalaman, kemudian keterlibatan di kepengurusan juga. Hmm. Pertama sekitar tahun 91 itu ya habis 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 sekolah waktu sekolah. itu Hmm. sempat ini ikut di ketua Karang Taruna Oh ya, di level di level kelurahan. desa kelurahan lah. Nah, jadi waktu itu ketua Karang Taruna Hmm. dan pada masa-masa itu tuh kalau kada salah ada kenaikan lonjakan harga sembako. Ya. Nah, dari ketua Karang Taruna bersama teman kembali ke almarhum Gusti Saifullah. Ya, kawan kita, abang. Waktu itu kita menyampaikan pendapat, Hmm. demo lah bahasa keren sekarang Oh itu. ya, Dulu kan menyampaikan pendapat. iya. Berarti Ya, sudah pernah sampai demo di awal-awal sebelum reformasi lah. Ya. itu masih zaman Orde Baru Orde kan. Baru, betul, betul. Sampai kita dikejar ke rumah sama Aparat. ya Ya, aparat. Ya dijelaskan ini ya. Clear gitu. Hmm. Jadi 91 sebetulnya Sudah aktif sudah itulah. aktif. Kemudian bis masa transisi kan dari Tahun 2000. Orde Baru ke Reformasi tahun 2000-an maksudnya. Nah, di situ kan ada kebebasan untuk membangun Betul, organisasi. berdemokrasi, berekspresi lah. Terbentuklah waktu itu lembaga swadaya masyarakat, sosial, ekonomi, kultural Indonesia. Oh, LSM lah. Ya, LSM SECI. Ya, banyak lah berkiprah, seminar tentang otonomi daerah waktu itu, kemudian advokasi kepada masyarakat, termasuk pemberdayaan mungkin lah. Pemberdayaan karena spesifikasi kita tuh di ini kultural, ekonomi kultural, kemudian di budaya juga. Ya banyak lagi lah aktivitas. Tapi kemudian, yang kalau boleh tahu mungkin ada yang menonjol gerakan-gerakan aktivis nampian dorong juga kan, sehingga tulun kayak kita semua soal lingkungan. Nah, itu kan di sekitar tahun 2009 itu 2009. Kemudian kan kalau menurut ini nih prosesnya berjalan dari tahun ke tahun itu kita diberi mandat dari teman Visip Unlam waktu itu Parlemen Watch. Oh ya. Jadi ada lembaga yang direkomendasi dari sana. Kita membentuklah di HISU waktu itu Parlemen Watch, pengawasan parlemen, pengawasan DPR. Ya banyak juga lah, juga sumbangsi kita, saran, pendapat. Ya melalui RDP. Iya, hearing lah. Hearing itu sampai sekarang masih jalan kan? Karena ada legal kan, ya, ada notarisnya, ada kepengurusan. Itu nah, banyak. Kemudian di tahun 2002 itu pernah juga kan di wakil ketua KNPI. Oh iya. Periodenya Insinyur Farhani. Berarti kita pernah tergabung lah, belum masuk hitungan. Pengalaman seperti itu terus lah. Betul, dan boleh jadilah dengan pengalaman organisasi tadi kan membentuk karakter juga, bahwa sampean kan punya pemikiran yang visioner juga untuk melihat bagaimana pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat, kemudian mungkin organisasi pemuda kan gitu. Iya. Ya paling tidak dengan kiprah itu juga mudah-mudahan lah nanti ibarat ke depan pemikiran dan gagasan itu bisa ya, kemudian lanjut sekitar tahun 2006 mendirikanlah
organisasi yang bergerak di motor. Oh ya, AMS, sport lah. Amuntai Motorsport. Jadi Amuntai Motorsport itu sebetulnya bukan organisasi yang dianggap remeh lah bahasanya. Kita sudah bisa bangun sirkuit. Betul. Kemudian melaksanakan kegiatan event kejuaraan daerah dan termasuk sampai kejuaraan nasional. Betul. Jadi beberapa event sudah jalan. Kita lewati. Termasuk yang akan datang nih lah, ada event nasional lah. Di AMS juga banyak kita mencetak pembalap prestasi apa segala ya seperti itulah. Sebetulnya pengkayaan ini aja pengalaman. Kalau boleh tahu Pak Ji, terkait dengan aktivitas di luar itu kira-kira mana yang paling menarik yang pernah Pian laksanakan yang memang secara bahasanya apa ya lah, secara publikasi atau secara nilai yang Pian rasakan betul-betul memberikan apa ya lah, rasa luar biasa terhadap proses perjuangan sebagai aktivis itu, kira-kira momentum mana kemarin yang sampean anukan? Banyak sebetulnya. Jadi kayak kita waktu itu sama-sama kan, kita waktu itu forum masyarakat peduli lingkungan. Nah, waktu itu kan pas kejadian banjir 2009 itu. Nah, disitulah kita berjuang untuk melawan satu perusahaan, bukan melawan sih sebetulnya, menuntut hak kerugian yang alhamdulillah waktu itu kan lumayan. Ya perjuangan sama-sama 2.400.000 kalau kada salah ada ganti rugi lah, kompensasi maksudnya seperti itu. Dan semua kan diserahkan ke pemerintah daerah untuk membagi lah kepada mereka yang terdampak waktu itu. Kalau yang terakhir yang kita juga luar biasa, Bapak istilahnya melakukan gerakan terkait dengan aksi demo soal peredaran. Itu tuh, ingat ada ceritanya tuh. Ini ada juga yang menarik. Orang mungkin pada nggak tahu, belum tahu. Sekitar 2006 itu, pada awal-awal terbentuknya Partai Hanura, jadi saya pernah menjadi ketua Partai Hanura di HSO. Oh, berarti secara politik sebetulnya sudah terlibat. Ada pengalaman lah juga mengelola partai politik. Nah itu ya mengantarkan kan bisa menjadi peserta pemilu. Ketika diverifikasi lah sebagai peserta pemilu. Kemudian berikutnya kan periode berikutnya kan dapat kursi itu, ada beberapa kursi waktu itu di HSO. Nah kembali yang ke soal ini tadi Pak Ji, yang soal kita demo yang itu kemarin kayak apa tuh pengalaman menariknya soal peredaran. Ya itu kan setelah itu kita kan masuk di Gepenta kan. Nah saya kebetulan kita juga pengurus ketua Gepenta Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi yang direkom oleh ini ketua pengurus pusat kan. Jadi kita ketua Gepenta Provinsi ya alhamdulillah banyak lah kita bisa melawan peredaran, kemudian sampai ya bisa membuat efek jerah lah kepada pihak-pihak yang melakukan peredaran itu. Jadi paling tidak lah dengan apa yang sampean ceritakan soal aktivitas di organisasi, kemudian di kegiatan LSM dan kegiatan aktivis tadi, sebetulnya sudah banyak juga yang sampean suarakan kan terkait dengan bagaimana memberdayakan orang muda, kemudian perlawan terhadap kerusakan isu lingkungan. Jadi memang juga dengan masalah peredaran narkotika. Kalau bicara apa yang digeluti sih sebetulnya banyak. Kita bisa tentang lingkungan, kemudian di olahraga. Nah 2010 itu juga kita pengurus Ikatan Motor Indonesia Provinsi. Oh ya, itu yang bidang sport tadi lah juga. Itu waktu itu bidang organisasi. Jadi ya beberapa lah, ada yang kepengurusan provinsi, kabupaten. Nah, yang pertanyaan berikutnya sih sebetulnya juga yang perlu biar kita tahu, apa sih yang latar belakangnya gitu kan, kesukaan atau passion sampean tuh bergerak di hal-hal yang keorganisasian, apakah hanya sekedar memang aktualisasi atau memang ada misi lain juga gitu. Jadi sebetulnya keterpanggilan juga. Kita ini kan yang namanya banyak hidup di luar lah, di luar rumah. Kita ini bersosialisasi, beradaptasi di segala lingkungan lah. Jadi lebih banyak mendengar kita, lebih banyak mendengar,
kemudian kita juga bisa mengaktualisasikan dengan tadi mengekspresikan dengan berorganisasi tadi. Iya. Termasuk ya tadi kegiatan-kegiatan artinya vokasi dan lain-lain itu. Sampai sejauh ini kalau boleh tahu lah, ini sebetulnya untuk masukan juga sih mungkin bagi orang muda segala macam. Menurut sampean nilai beraktivitas, berorganisasi, berkegiatan, kemudian berkontribusi dengan lingkungan tuh paling tidak bisalah pian berikan catatan kritisnya ini bahwa ini penting gitu loh bagi anak muda melihatnya ke depan, bahwa jangan hanya sekedar misalnya apa aja orang lah karena di saat ini kan dunianya digital, asik dengan bermain itu, padahal perlu juga lah dieksplor gitu kan. Nah itu kayak apa tuh sampean kan, memberikan pesan lah gitu kan. Karakter itu kan terbentuk kan tidak hanya mungkin ya adalah sekian persen dari rumah, dari keluarga. Kemudian kita sudah bisa beradaptasi, bersosialisasi, itu juga akan membentuk. Kemudian tadi masuk di ranah organisasi, sebetulnya ya itu modal dasar untuk ya tadi kepemimpinan lah. Dasar kepemimpinan. Karena di kepemimpinan itu kan harus nanti bisa mengambil kebijakan, keputusan. Jadi paling tidak dinamika seluruh aspek yang ada itu bisa kita pahami karena berdasarkan pengalaman tadi lah. Oke, artinya kan itu ini satu cerita menarik juga. Tadi termasuk anak-anak tadi kan yang suka main gadget itu sebetulnya ya bagus juga kalau yang dilihat itu wawasan yang membangun, yang positif lah, bermanfaat. Karena sekedar main game atau melihat yang tidak mendidik ya jadi kerugian juga. Betul. Artinya apa? Masa mudanya itu habis karena perbuatan yang tidak baik kan, tidak menguntungkan baginya. Nah paling tidak kalau melihat gambaran seperti itu ada pesan nih mungkin menurut sampean yang perlu juga didengar oleh anak-anak muda terkait dengan dinamika kegiatan, bagaimana mengembangkan diri kan. Nah jadi kita kan sering kan nongkrong di kopi, di warung. Nah kita senang melihat anak muda yang berorganisasi, kemudian beraktivitas. Nah, termasuk ini kan banyak nih kafe-kafe juga tumbuh di HSI dari sentuhan anak-anak muda kan. Iya betul. Kreativitas mereka itu, jadi ya kita sebetulnya sangat mendukung. Yalah mudah-mudahan itu kan bagian dari pengalaman, pembelajaran, pengetahuan tadi kan bisa ditransformasi juga untuk orang muda. Ada yang lucu juga kita kan sampai sempat sama-sama kan dengan saudara Budi kan ditunjuk menjadi pengurus Dewan Adat Dayak. Oh iya. Kan, saya kan periode kemarin kan ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten kan. Betul. Kemudian sekarang menjadi pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi. Oh ya. Jadi ya itu kembali ini aja kita menyesuaikan kan ada budaya di situ, ada budaya, ada kultur. Jadi menselaraskan lah. Jadi image itu tidak selalu yang dianggap primitif negatif gitu lah. Bahwa kita juga harus paham lah dari mana kita kultur kita kan gabungan kan dari Melayu, kultur kita tuh majemuk gitu kan. Nah satu juga kalau saya lihat sih sebetulnya dari karena kita, saya juga pengen mengeksplor nih soal hubungan sampean dengan relasi keorganisasian tadi kan bukan hanya sekedar di tingkat daerah, tapi rupa-rupanya juga sampai ke tingkat pusat gitu kan. Provinsi kan. Nah ini nih bagaimana nih dengan siapa saja nih kerekawanan dan pergaulan link-linknya itu. Bodoh juga kan kita informasi itu. Paling tidak artinya dari kegiatan selama ini ternyata kalau ada hal yang lebih kalau di pusat kan dengan teman-teman aktivis kan, teman-teman aktivis PBHI 98 PBHI, PBHI teman-teman artinya organisasi di pusat lah ya maksudnya banyak juga yang sudah sukses teman-teman di sana ya. Dan itu masih jaringan link masih kontak kita. Kadang-kadang ada kebutuhannya tinggal telepon, tinggal ini ketemu di sana bisa sharing-sharing lah, sharing atau ada pergerakan. Dan artinya kan ruang lingkupnya rupanya ini bukan hanya pemain lokal, itu pemain nasional juga kan. Kan kita juga dulu kan tidak teriak harus aku di sini kan. Ya kita mengalir aja kalau kita butuh ke pusat ketemu teman-teman Tapi paling tidak kan dengan pengalaman itu menumbuhkan istilahnya lah pemahaman juga bahwa ketika berproses dalam satu lingkup kegiatan rupanya itu mendorong kita bisa membuka horizon dan hubungan yang lebih luas jaringan kan artinya
janganlah kawan-kawan mungkin orang muda saat ini melihat organisasi hanya sebatas ini aja, ternyata tidak gitu kan, ada nilai tambah lain kan. Nah, kalau dihitung ada 15 organisasi yang pernah yang masih ya? aktif ya ada beberapa lah seperti Seci, Parwi, Gepenta, kemudian di AD itu kan juga Nada Dayak, kemudian di AMS itu masih aktif. Terakhir yang saya dengar kan juga ada komunikasi intens dengan kawan-kawan mungkin luar daerah lah, bahwa mereka juga memberi ruang bagaimana mereka siap bekerja sama. Nah ini menarik nih, maksud saya, apakah nanti dalam posisi yang saat ini sebagai orang muda yang mungkin sudah tidak perlu lagi ke lapangan, tapi setidaknya menjadi advisor gitu kan, orang yang memberikan istilahnya jadi mentor. Terakhir kan kata sampean ada nih bagaimana orang-orang di luar butuh nih. Nah, berarti orang lokal bisa bekerja sama dengan jadi mereka di sana. Sebetulnya kan ini memotivasi aja bagi kawan-kawan artinya di daerah kita khususnya lah. Kemudian yang masih usia berkembang lah, berkembang masih mencari jati diri. Pengetahuan wawasannya. Jadi tidak ada yang sia-sia sebetulnya kalau kita terus saja mencari teman, berorganisasi, jaringan, link. Jadi itu penting. Saya merasakan itu begitu kita ada kebutuhan apapun sangat terbantu kan. Apalagi dengan pengalaman tadi, pengalaman kita bergaul sampai ke DPR RI kita lah, ke kementerian waktu itulah. Jadi ya alhamdulillah lah, itulah mungkin nilai. Sesuatu yang punya nilai untuk kita juga ke depan mau bagaimana nanti. Artinya manfaat itu bisa bukan hanya sesaat ketika itu saja, tapi mungkin berlanjut gitulah. Ya, itu luar biasa sih sebetulnya. Karena saya jadi kenapa mengulik itu gitu kan, mungkin bagi pemirsa juga, bahwa walaupun saya secara pribadi kenal dekat, tapi perlu juga sih ekspor supaya kawan-kawan di luar juga tahu gitu kan, bahwa selama ini aktivitas Pak Haji bukan hanya sekedar di lokal jadi pegawai berusaha, rupa-rupanya juga memang mendedikasikan diri kepada bidang-bidang itu kan yang terkait dengan anak muda, organisasi kan. Tapi organisasi juga bisa menghidupi kan, berasas profit kan, kepentingan ada profitnya di situ. Soalnya beberapa kali saya juga bisa bekerja sama dengan teman-teman di luar daerah, di Banjarmasin, di provinsi, di pusat, mungkin kayak pekerjaan-pekerjaan lah dari hubungan organisasi tadi kan, join investasi segala tentu yang menghasilkan, yang positif. Walaupun mungkin bukan dalam konteks jangka panjang, tapi setidaknya yang temporer ternyata juga memiliki nilai ekonomis, manfaat ekonomi. Seperti kemarin kan menjadi mitranya BUMN kita di waktu pembangunan rumah sakit kan, kita dipercaya pengadaan peralatan kan, jadi hampir setahun lebih kita kerjasama lah. Betul. Lumayan besar itu hasilnya. Artinya itu tuh kan bukan ujuk-ujuk dapat kan, karena memang kita ada teman, kemudian ada link tadi yang bisa menghubungkan. Jadi organisasi itu menurut saya penting, dan ini masukan bagi kawan-kawan, teman-teman yang masih artinya berkembang lah, remaja-remaja itu, anak-anak kita juga. Nah, saya pikir itu hal menarik ya pemirsa dari podcast Pak Haji, bahwa latar belakang beliau ini juga ternyata luar biasa, istilahnya variatif gitu kan, sangat banyak lah, bermacam-macam, dan berbagai aspek hal juga menjadi atensi beliau gitu kan, yang mudah-mudahan ini jadi pengembangan, pembelajaran bagi kita semua kan. Saya pikir ini satu sisi lagi dari sosok Haji Didi Buharyo Jodong yang perlu diketahui publik, yang mudah-mudahan lah itu menjadi inspirasi kan orang muda, khususnya kita di daerah. Karena dengan perkembangan teknologi, kita merasa Pak Haji lah bahwa sebetulnya kecepatan berkembang anak muda sekarang tuh mestinya lebih dari kita dong. Karena kalau dulu kita kalau kita belum didukung soal itu kan. Nah, kalau sekarang dengan itu, sehingga memang harapan kita sih sebetulnya, karena memang kita latar belakang jadi saya sering memotivasi kadang di kafe, di mana-mana kan, kadang ngobrol sama juga anak-anak muda, bahkan seperti anak kan, betul, karena 20-an, 30 kan kayak anak kita kan. Kita dorong mereka untuk jangan henti-henti dan jangan takut berkembang, maju terus, usaha atau seumpamanya belajar, termasuk yang hal-hal positif lah. Betul. Ya luar biasa lah itu, sama berarti dengan pengalaman yang saya rasakan pribadi Pak Haji.
jujur saja gitu kan, nih sekedar menambahkan dia bagi rekan-rekan kan, dan kebetulan karena juga kita orang yang berlatar belakang itu prosesnya, bahwa ada banyak hal yang memang jujur saya pribadi tidak pernah membayangkan ketika saya bisa berhubungan dengan anggota DPR RI, bertemu menteri, kemudian bertemu pejabat, bahwa ternyata proses dari berorganisasi, berelasi, dan berkawan dengan dinamika organisasi inilah yang menghantarkan saya betul, gitu. Itu jalan jadinya kan, kalau tidak itu saya termasuk orang yang mungkin akan tetap menjadi, maaf bahasanya, mungkin orang yang di kampung biasa saja gitu kan, tidak berkembang dan tidak terbuka pikirannya. Jadi sebetulnya kita nih memotivasi aja lagi, motivasi menyalurkan bakat, minat teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita. Ya, harapan itu karena mungkin, apa? Karena kita zamannya juga sudah mungkin tidak zaman yang lari cepat lagi. Tapi minimal kita tetap lari kan. Tapi yang jelas kita sudah berusia tua kan, maksudnya gitu kan. Dalam kadar itu. Mungkin itu Pak Ji, terima kasih ya. Terima kasih juga dari sosok sudah mau diajak ngobrol, diskusi seperti ini. Mungkin itu aja untuk malam ini, moga bermanfaat bagi pemirsa. Mungkin ini ambil contoh yang baiknya lah. Kalaupun dengarkan apa yang baik bagi pemirsa untuk menjadi pengalaman, menambah wawasan juga. Terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.